Ada yang lebih hebat daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang paling hebat, yang lebih hebat daripada wali-wali itu adalah orang tua kita. Wahai fulan, apakah kamu tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Kita minta kepada Allah dengan amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Sepakat. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan silaturahim kita adalah orang tua. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, itu juga silaturahim, bahkan itu yang paling hebat. Maka di antara manfaat berbakti pada orang tua adalah dipanjangkan umur dan diberikan keberkahan rezeki. Yakinlah, wah, gara-gara berbakti pada orang tua ini nggak bisa saya pergi ke acara sana, saya nggak bisa mencari rezeki. Jangan takut, Allah sudah siapkannya lebih dahsyat lagi daripada rancangan kita. Berbakti kepada orang tua di antaranya juga akan melepaskan kita dari bencana, musibah yang sedang menimpa kita. Bahkan menyebutkan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi musibah itu akan memberikan manfaat bagi kita. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ternyata Rasulullah SAW juga suka bercerita. Adalah dulu sebelum kalian ada 3 orang, karena hujan sangat deras masuk ke dalam gua. Begitu mereka di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar turun dari bukit menutup pintu gua tersebut. Ketiganya berusaha untuk menolak pintu tersebut, menolak batu tersebut, enggak bisa juga. Maka ketiganya berpikir, bagaimana caranya supaya kita selamat ini? Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, kita minta kepada Allah dengan amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Sepakat. Yang satu mengatakan berdoa, yang lain mengaminkan, ya Allah, dulu saya pernah sangat cinta kepada anak paman saya, dan ternyata dia menikah dengan orang lain. Selang beberapa waktu mereka punya anak, sang suami meninggal dunia. Pada suatu hari sang wanita tersebut menjumpai saya dengan membawa anak-anaknya. Wahai fulan, aku dalam kondisi sulit, untuk makan pun sulit, untuk anak-anakku sulit. Tolonglah engkau bantu sebahagian daripada harta yang Allah titipkan kepada engkau. Maka di waktu itu aku pun mengatakan, saya tidak akan memberikan engkau uang kecuali engkau halalkan dirimu untukku. Maksudnya engkau serahkan dirimu untukku. Sang wanita itu berpikir macam mana ini, tapi enggak ada makan lagi, udah berapa hari anaknya kelaparan. Akhirnya ya sudahlah. Lalu ketika mereka berdua sudah di atas tempat tidur, di waktu itu sang wanita mengatakan, wahai fulan, apakah kamu tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Maka aku terperanjat di waktu itu, aku mengingatmu ya Allah. Maka semua uang yang ada di sakuku aku berikan kepada dia, dan aku katakan lillahi ta'ala, pergilah kalian. Ya Allah, kalau seandainya yang aku lakukan itu ada nilainya di sisimu ya Allah, selamatkan kami dari batu ini. Dua lainnya mengatakan amin. Subhanallah, batu itu bergeser, tapi mereka masih belum bisa keluar. Lalu yang kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku sangat cinta dan berusaha berbakti kepada kedua orang tuaku. Suatu hari orang tuaku pernah mengatakan sangat pingin minum susu. Maka aku pun bekerja sehingga mendapatkan upah. Lalu dengan upah tersebut aku membeli susu. Aku pulang waktu itu sudah malam. Ketika pulang aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Anak-anakku merengek-rengek minta susu yang ada di tanganku.
Tapi aku katakan tidak, sehingga kedua orang tuaku yang minum terlebih dahulu. Masya Allah, berbaktinya luar biasa ya. Ya kan? Biasa kita kalau anak dengan orang tua, mana kita dahulukan? Dahulukan anak lah Ustaz. Kenapa? Anak nangis-nangis, kalau orang tua kan nggak nangis. Orang tua bisa kita bicara, kalau anak kan mana tahu dia, mana faham. Tidak sekalian, minta izin dulu sama orang tua. Jadi ceritanya dia bawa pulang susu ini untuk kedua orang tuanya. Anaknya minta-minta. Tidak, sampai kedua orang tuaku minum terlebih dahulu. Ada sisa, nanti baru aku berikan untuk anak-anakku. Ya Allah, kalau seandainya yang aku lakukan tersebut ada nilainya di sisimu, ya Allah, selamatkanlah kami dari batu ini. Subhanallah, kuasa dari Allah, batu tersebut bergeser kembali, tapi mereka masih belum bisa keluar. Sehingga yang ketiga berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku dulu punya buruh, punya pegawai yang bekerja padaku. Selesai dia bekerja, dia enggak ambil upah, dia langsung pergi. Maka olehku upah tersebut aku belikan 2 ekor kambing, jantan dan betina. Dan ternyata kambing tersebut berkembang biak, banyak, sudah penuh satu lapangan. Datang dia dan dia katakan, wahai Tuan, dulu saya bekerja pada dirimu, belum saya ambil upahnya, mana upahku itu? Di waktu itu aku katakan, wahai fulan, kemari ikut saya, lihat ini kambing ini, semua kambing yang ada di sini itu milik kamu. Yang benar wahai Tuan, benar, dulu uangmu itu saya belikan kambing dan sekarang sudah menjadi sedemikian banyak. Lalu orang tersebut, sang mantan buruh, mantan pegawai tersebut mengambil kambing, enggak ada disisakan seekor pun. Ya Rabb, kalau yang aku lakukan itu ada nilainya di sisimu, ya Rabb, selamatkanlah kami. Lengkap 3 orang berdoa, bertawassul dengan amal soleh mereka. Tiba-tiba pintu gua tersebut terbuka lebar dan mereka pun leluasa keluar. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian, punya musibah, masalah dalam rumah tangga, masalah di kantor, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, jumpai orang tua, sedekahkan sedikit. Ya kalau banyak ya lebih bagus. Sulang, urut, sambil urut orang tua pasang niat, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini dan seterusnya. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan kita. Dan diantaranya juga adalah berbakti kepada orang tua dapat mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kajian kita pada malam yang berbahagia ini bermanfaat. Jadi sudah kita sampaikan 2 perkara yang menyebabkan gugurnya amal ibadah kita. Yang pertama apa tadi? Syirik. Jangan syirik, ya. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Ustaz, kami kan dah besar nih. Apa cerita tentang durhaka pada orang tua? Kami ya seharusnya Ustaz sampaikan kepada anak kami. Iya, kepada anak insyaallah kita sampaikan. Tapi bukankah semua kita punya orang tua? Semua kita punya orang tua. Jadi seorang sahabat ketika mendengarkan keistimewaan berbakti pada orang tua dari Rasulullah SAW, berlinangan air mata dia. Ya Rasulullah, saya baru tahu berbakti pada orang tua begitu besar pahalanya. Ya sudah, berbaktilah kalau begitu. Masalahnya kedua orang tuaku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah SAW sabda, masih ada peluang bagimu 4 perkara untuk engkau berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal dunia. Apa itu? Doakan mereka. Yang kedua, beristighfarlah untuk mereka. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang mereka dulu berbuat baik ketika mereka masih hidup. Sambungkanlah tali silaturrahim kepada orang-orang yang ketika mereka masih hidup
mereka menyambung tali silaturahim. Ziarah kubur. Ziarah kubur orang tua. Jangan ziarah kubur orang tua hanya di hari raya. Kalau begitu wajarlah marah orang-orang, terutama orang Salafi, orang Wahabi. Itu kesalahan umat manusia sekarang ini. Ke kuburan hari raya. Seharusnya hari raya itu hari senang-senang. Iya, oke, betul. Tapi yang sekalian, ziarah kubur itu nggak masalah, walaupun di hari raya. Kenapa? Kalau bisa kita pergi sama-sama, adik beradik, kakak, abang. Mungkin ada si adik susah untuk minta maaf, mungkin ada si abang susah memaafkan, si kakak begitu juga. Tapi kalau sudah pergi kuburan, lembut hati semuanya, minta maaf ya, seolah orang tua kita sedang berhadir di waktu itu. Wallahu alam, apakah berhadir atau sedang pergi melancong ke surga. Jadi bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan kisah nyata Al-Habib Habib yang meninggal di Simpang Ulim, Al-Attas, yang meninggal tahun ini, Habib Muhammad bin Saleh, ya, yang di Ba'alawi itu, ya. Jadi beliau meninggal di hari Ahad, hari Kamis. Saya ziarah ke beliau. Beliau di waktu itu dalam kondisi sulit bernafas. Jadi kami hanya menyalami, tidak bisa berbicara. Kami berbicara dengan ini khadim beliau yang sudah sekian belas tahun sama beliau. Namanya Habib Saleh. Habib Saleh ini menceritakan tentang perihal bagaimana beliaunya ketika masih hidup. Jadi termasuk diantaranya adalah beliau ini dulunya pernah tinggal di Mekah. Bahkan ibu beliau meninggalnya di Mekah, sehingga dimakamkan di Ma'ala. Ma'ala itu di sana ada pekuburan banyak, termasuk diantaranya adalah pekuburan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi kebiasaan beliau, Habib Muhammad ini, ya, kebiasaan beliau kalau pergi ke Ma'ala, kunjungi ibu beliau, ziarah ibu beliau, baru ziarah ke makam Khadijah. Ini ibu kandung, itu ibunya kaum mukminin, Ummul Mukminin, ya kan? Setiap hari begitu. Pada suatu hari, waktunya sempit, ya, sangat singkat. Ini sebentar aja saya sempat singgah. Jadi beliau pun pergi ke makam Sayyidah Khadijah. Di waktu itu datang seruan, engkau datang kemari sebelum engkau datang ke rumah, ke kubur ibumu. Beliau dengarkan, terperanjat beliau. Ini kisah nyata sekalian, bukan dongeng, ya. Sehingga beliau pun ziarah ke makam ibu beliau, baru balik ke makam Sayyidah Khadijah. Para ulama mengatakan ada yang lebih hebat daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang paling hebat, yang lebih hebat daripada wali-wali itu adalah orang tua kita. Orang tua kita itu lebih wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi kita mengirakan, oh datang Habib ini, oh Masya Allah datang ini, orang tua kita biarkan. Padahal ridha Allah bersama orang tua kita itu jauh lebih besar daripada ridha Allah pada salah seorang walinya. Begitu juga ziarah kuburan orang tua itu jauh lebih keramat daripada kita ziarah ke makam wali ini, wali ini, wali ini, dan seterusnya. Maka jangan remehkan ziarah kubur, ya. Ziarah kubur. Ini kuburan orang tuanya, rumput sudah tinggi-tinggi, sudah semak, tanda apa? Nggak pernah dikunjungi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang beruntung
amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Di antaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat.